Pak Purbaya langsung tancap gas. Setelah Presiden mengeluarkan peringatan keras soal ulah sebagian pejabat yang diduga memainkan anggaran pendidikan dengan cara markup tidak masuk akal hingga ratusan kali lipat. Untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini, termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor, lihat ini. Jalan sungai daripada Harus muter ke sana buat nganter ke sekolah. Mereka ke sekolah Mengejar, basah. apa ya, mengejar impian. Di Kadang-kadang sekolah mereka sekolah, basah, kadang pulang enggak. basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Kompi-kompi Brimob terjunkan bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas. Karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah. Gerakan cepat ini jadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mau kompromi terhadap siapapun yang mempermainkan dana rakyat, apalagi dana sekolah, guru, dan fasilitas pendidikan yang menyangkut masa depan anak bangsa. Narasi ini menggambarkan bagaimana Presiden dan Purbaya bersinergi memperketat pengawasan, membongkar pola permainan anggaran, serta memastikan setiap rupiah kembali ke rakyat, bukan ke kantong oknum. Sebelum kita lanjut, kita doakan dulu Pak Presiden kita dan Pak Menteri kesayangan kita, Bapak Purbaya. Semoga sehat selalu, kawal Indonesia makmur. Amin. Maju terus Pak Purbaya. Mari kita bicara belak-belakan. Kadang negara ini butuh bahasa yang tidak pakai rem tangan. Bahasa dari rakyat biasa, yang kalau marah, marah beneran. Kalau ngomong, langsung ke batang hidungnya. Karena apa? Karena kita lagi ngomongin penyakit kronis yang bikin pembangunan megap-megap. Korupsi. Bukan sekadar pelanggaran administratif atau kekhilafan kecil, tapi pengkhianatan. Yes, pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Dan kenyataannya, sebagian pejabat yang seharusnya jadi garda terdepan penjaga anggaran, malah jadi biang kerok. Mereka merongrong anggaran negara, mempermainkan kecerdasan publik, dan mencuri dana yang seharusnya mengangkat pendidikan serta kehidupan rakyat kecil. Sungguh, kalau ada lomba memalukan negara, mereka pasti langganan juara. Sikap seperti ini menunjukkan moral yang sudah rontok kayak atap seng dimakan karat. Tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada malu, tidak ada hormat pada rakyat yang membayar pajak dengan keringat, darah, dan cicilan. Padahal ketika pembangunan tersendat, jembatan tidak terbangun, sekolah bolong sana-sini, dan anak-anak harus menyeberangi sungai pakai seutas tali supaya bisa belajar, penyebabnya bukan karena negara miskin. No, penyebabnya adalah orang dalam yang menjadikan anggaran sebagai ladang bisnis gelap. Mari pakai logika waras. Bagaimana rakyat bisa maju kalau uang untuk buku anak-anak malah pindah ke tas branded pejabat? Bagaimana sekolah bisa berdiri kokoh kalau dana bangunannya malah dibelokkan untuk bangun villa di puncak? Bagaimana jalan di kampung bisa mulus kalau anggarannya dirapel untuk beli mobil mewah yang harganya lebih mahal dari harga satu kecamatan? Jadi wajar kalau Presiden akhirnya bersuara lantang. Bersihkan aparat Anda masing-masing. Kita membutuhkan setiap rupiah untuk rakyat, untuk guru-guru, untuk perbaikan sekolah, untuk masyarakat. Kalimat itu bukan sekadar imbauan. Itu peringatan keras. Karena negara ini sudah terlalu lama disandera oleh oknum-oknum yang hobinya markup, seolah-olah rakyat tidak bisa membaca harga di marketplace. Barang harga 10 juta rupiah diubah jadi 1,5 miliar rupiah. Lah, itu masih proyek atau sudah hobi mematung patung emas? Ini bukan lagi nakal, tapi niat jahat yang dikredit 12 bulan tanpa bunga. Presiden sudah tegas. Yang harus dibungkam itu bukan rakyat, bukan kritik, bukan laporan dari desa, tetapi keserakahan pejabat. Selama masih ada pejabat yang hobi utak-atik anggaran, negara tidak akan pernah maju. Bukan karena kurang dana, tetapi karena dana itu dibajak untuk kebutuhan pribadi. Dan Anda tahu siapa yang paling pusing gara-gara ini? Purbaya. Iya, menteri yang rambutnya masih utuh itu. Presiden bahkan sampai bilang, Purbaya mungkin bertambah pusing, tapi pusingmu itu mulia karena dilakukan demi rakyat. Saya lihat kamu belum botak, berarti kamu masih kuat. Ini humor politik level tinggi. Sindiran sekaligus pujian. Dan pesan yang sangat jelas, kerja bersih itu berat, yang bikin tambah berat adalah pejabat yang kerjanya kotor. Dan betapa ironisnya, di saat sebagian pejabat sibuk memanipulasi anggaran, rakyat di pelosok sibuk mempertaruhkan nyawa. Anak-anak menyeberang sungai tanpa jembatan,
pakai rakit rapuh, pakai batang kayu seadanya. Setiap pagi sekolah berubah jadi misi penyelamatan. Lalu laporan dari desa-desa berdatangan ke presiden langsung, tanpa sensor, berkat digitalisasi. Bukan hoax, bukan rumor, bukan politik identitas. Video asli, rekaman asli, jeritan rakyat asli. Dari sanalah lahir instruksi membentuk Satgas Darurat Jembatan. Bukan sekadar wacana, bukan seminar, bukan webinar, tapi kerja konkret. Kita butuh 300.000 jembatan untuk seluruh pelosok. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jembatan penyeberangan sederhana. Semuanya sedang dirancang, dan inilah bagian paling keren. Semua mahasiswa teknik sipil akan diterjunkan ke desa-desa. Bukan untuk foto-foto KKN semi-wisata, tapi untuk merancang jembatan beneran. TNI dan Polri pun akan diterjunkan. Brimob pun siap turun tangan. Ini baru namanya negara hadir. Bukan cuma hadir di baliho, tapi hadir di medan yang becek, licin, dan penuh pacet. Presiden berkata dengan jelas, masalah jembatan ini menjadi prioritas nasional. Saya tidak rela melihat anak-anak mempertaruhkan nyawa untuk bersekolah. Kalimat itu sederhana, tapi penuh kemarahan yang tertahan. Kemarin kita ribut soal politik, debat identitas, teori-teori elitis. Sementara anak di desa sedang mikir, kalau jatuh ke sungai hari ini, besok masih bisa sekolah tidak ya? Itu sebabnya Presiden bilang, kepada para elit di Jakarta, lihatlah rakyatmu. Ini bukan sekadar kritik, ini tamparan. Tamparan halus tapi pedas bagi mereka yang kerjanya cuma memproduksi wacana kosong. Mari jujur, korupsi itu bukan soal angka. Ini soal moral, soal kehormatan, soal masa depan. Dan setiap rupiah yang dikorupsi, setiap tanda tangan yang diselewengkan, setiap kwitansi palsu yang dibuat, semua itu membawa konsekuensi. Jalan jadi rusak, sekolah tak selesai dibangun, jembatan tidak jadi. Puskesmas kekurangan fasilitas. Guru menunggu tunjangan tak cair. Rakyat tetap miskin, padahal negara mampu. Lalu sebagian pejabat masih berani bilang, ini hanya mispersepsi administrasi. Aduh, mispersepsi dari Hong Kong. Dan sekarang, negara bergerak, tidak ada tempat lagi untuk pejabat nakal. Presiden sudah mengulangi peringatan itu berkali-kali. Bersihkan aparat Anda. Setiap rupiah berarti bagi rakyat. Jangan curi uang rakyat. Kalimat ini tidak bisa lagi ditafsirkan. Tidak bisa lagi dibelokkan. Ini alarm yang bunyinya lebih kencang dari sirene ambulans. Artinya, siapapun pejabat yang masih coba-coba mempermainkan anggaran, siap-siaplah disingkirkan. Karena era pakai uang negara seperti uang pribadi sudah habis. Zaman baru sudah datang. Zaman di mana ketahuan saja sudah cukup untuk menghancurkan karir politik Anda. Di tengah semua kekacauan ini, Menko Purbaya memegang peran kunci. Tugasnya bukan cuma menghitung uang, tapi memastikan uang itu tidak berubah jadi asap. Setiap proyek dicek, setiap anggaran dibedah, setiap permainan harga dicurigai. Tidak heran Presiden bilang Purbaya bisa pusing. Kalau tiap hari menemukan harga barang dinaikkan 150 kali lipat, siapa yang tidak migrain? Tapi Purbaya tetap jalan, tetap menjaga pintu anggaran. Dan disitulah arti pentingnya seorang Menko yang lurus. Ia jadi rem tangan di tengah pejabat yang ingin balap liar dengan uang negara. Presiden berkata, saya meminta doa. Bantu saya memberantas korupsi. Permintaan ini bukan basa-basi. Ini ajakan gotong royong moral. Karena kalau negara ingin maju, kita harus memulai dari hal paling fundamental. Bersihkan pejabatnya. Kalau kapal bocor, jangan salahkan ombak. Tambal dulu bagian yang berlubang. Begitu juga dengan negara. Jika anggaran bocor, pembangunan tersendat, dan rakyat menjerit, maka bukan rakyatnya yang salah. Yang salah adalah pejabat yang menjadikan negara sebagai ATM pribadi. Intinya begini, korupsi memiskinkan rakyat. Korupsi memperlambat pembangunan. Korupsi merusak moral bangsa. Korupsi membunuh masa depan anak-anak. Dan karena itu tidak ada lagi ruang untuk pelakunya. Jika ada pejabat yang tidak suka dengan peringatan presiden, itu tandanya dua. Entah dia merasa tersindir, atau memang dia salah satu pelakunya. Sekarang mari kita bicara lebih jauh tentang satu hal yang sering bikin rakyat geleng kepala. Keberanian sebagian pejabat korup yang sudah kelewat batas.
bahkan cenderung ingin menantang akal sehat manusia normal. Ada tipe pejabat yang ketika ketahuan korupsi, bukannya malu dan mundur, malah pakai jurus standar. Itu hoaks, itu fitnah, itu persepsi media, itu serangan politik. Padahal tanda tangan dia sendiri nangkring di dokumen markup. Transferannya dia sendiri masuk ke rekening. Proyeknya dia sendiri yang atur. Kwitansinya dia sendiri yang suruh manipulasi. Kadang rakyat sampai heran, ini pejabat makan nasi atau makan batu? Kok tebal sekali mukanya? Tetapi inilah masalah klasik negara kita. Koruptor sering lebih berani daripada orang jujur. Orang jujur suka ragu minta haknya. Koruptor, mereka malah merasa punya hak untuk mencuri. Makanya Presiden tidak main-main ketika bilang, para birokrat yang masih ngotot mempermainkan anggaran dan menganggap kita semua bodoh, berhenti sekarang. Ini sebenarnya bahasa halus dari, kalian ketahuan. Stop sebelum saya sikat kalian. Pejabat korup itu punya satu kebiasaan yang selalu sama. Menganggap rakyat tidak bisa menghitung. Mereka pikir rakyat tidak bisa membedakan biaya wajar dan biaya ngabur. Misalnya, beli kursi kantor. Harga asli, Rp700.000. Harga versi pejabat, Rp8 juta. Harga setelah rapat internal, Rp12 juta. Harga final di dokumen, Rp49,5 juta. Plus PPN, plus biaya tak terduga. Rakyat bilang, lah ini kursi apa? Kursi yang bisa mijat, bisa nyuci piring, dan bisa jawab salam? Tapi bagi mereka, itu biasa. Nah, sekarang datang Purbaya. Dan disinilah banyak pejabat mulai susah tidur. Karena Purbaya bukan tipe yang bisa dibodohi dengan angka siluman. Dia bukan pejabat yang gampang dikibuli dengan laporan-laporan yang angka nolnya lebih banyak dari jumlah penduduk RW. Kalau harga tidak wajar, dia potong. Kalau markup, dia coret. Kalau akal-akalan, dia panggil dan habisi pakai data. Makanya banyak pejabat yang dulu santai kayak liburan Bali, sekarang tegang kayak ujian SIM. Salah satu poin paling keras yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk melihat langsung realitas rakyat. Bukan dari laporan yang sudah dipoles, bukan dari data yang sudah di-make up, bukan dari presentasi yang penuh warna tapi kosong isi. Presiden bilang, lihatlah rakyatmu. Ini bukan permintaan, ini tamparan bagi elit yang hobinya ngomong teori sambil duduk di ruang AC 18 derajat. Karena di desa, rakyat bukan butuh teori multipliers, bukan butuh rumusan abstrak, bukan butuh seminar ekonomi, mereka butuh jembatan, butuh jalan, butuh sekolah yang tidak mau roboh kalau angin kencang sedikit. Dan karena itulah, Presiden menugaskan mahasiswa teknik sipil, TNI, Polri, hingga Brimob untuk turun langsung. Ini sinyal keras. Kalau pejabat sibuk rapat tanpa hasil, biar rakyat dan aparat yang kerja. Presiden sudah di tahap, saya tidak butuh alasan, saya butuh hasil. Dan ini hal penting yang banyak orang belum paham. Presiden sekarang bukan sedang mencari siapa yang pintar ngomong. Bukan yang pintar bikin konsep. Bukan yang jago debat di media. Yang beliau cari adalah yang mau turun lapangan, mau diguyur hujan, mau kakinya kotor tanah, mau kerja konkret, mau selesaikan masalah rakyat. Dan secara implisit beliau sedang mengatakan, kalau ada pejabat yang lebih suka bicara daripada bekerja, minggir. Saya panggil yang mau bekerja. Purbaya adalah contoh pejabat yang masih dipasang di garis depan. Karena dia bekerja dengan data, bukan drama. Sementara yang sibuk bikin sandiwara politik, ya, nasibnya tergantung. Karena negara ini sedang masuk fase di mana? Yang korup disingkirkan, yang tidak becus dikesampingkan, yang kerja asal-asalan dilewati. Koruptor menghambat bangsa, dan itu bukan lagi sekadar kesalahan. Itu pengkhianatan. Mari kita perjelas satu hal. Ketika seorang pejabat korup, ia bukan cuma maling biasa. Ia perampok masa depan. Uang yang mereka ambil bukan cuma nominal. Itu adalah jembatan yang tidak jadi dibangun, buku yang tidak dibeli, kelas yang tidak direnovasi, puskesmas yang tidak dilengkapi, guru yang gajinya tidak naik, murid yang gagal sekolah, ekonomi desa yang mandek, musibah yang sebenarnya bisa dicegah. Karena itu Presiden menekankan, dengan nada yang hampir tidak bisa ditawar, saya bukan Nabi Musa yang punya tongkat ajaib, sistem kita berat, dan saya butuh dukungan kalian untuk memberantas korupsi. Ini bukan kalimat frustasi, ini kalimat realistis dari pemimpin yang tahu medan perangnya.
Medannya bukan di hutan, bukan di perbatasan, bukan di gunung. Medan perangnya adalah meja birokrasi, tempat sebagian pejabat sibuk mencari celah untuk mencuri. Kenapa ada pejabat yang merasa negara ini milik keluarganya? Ini penyakit klasik yang harus benar-benar disingkirkan. Mental pejabat yang merasa dirinya bangsawan, yang merasa negara ini adalah warisan keluarga mereka, yang merasa anggaran itu bukan milik rakyat, tapi milik lingkaran kecil mereka, yang merasa kritikan itu tidak pantas ditujukan kepada orang sebesar mereka. Padahal tanpa mandat rakyat mereka bukan siapa-siapa. Mandat itu bukan tiket untuk memperkaya diri. Mandat itu amanah. Tapi bagi sebagian pejabat, amanah itu dianggap sebagai peluang untuk mengambil fee project, peluang untuk mendapatkan uang terima kasih, peluang untuk ikut bermain harga. Dan ketika ketahuan, mereka tersinggung, seolah-olah rakyat yang marah adalah rakyat yang tidak tahu diri. Padahal rakyat cuma minta satu hal, jangan curi uang kami. Sesederhana itu, negara sedang berpacu dengan waktu dan koruptor menghambat lajunya. Di satu sisi, Presiden dan Purbaya sedang ngebut membangun jembatan, sekolah, dan infrastruktur. Di sisi lain, koruptor sedang ngebut mengeringkan anggaran. Keduanya saling berlawanan. Dan kalau tidak ada tindakan tegas, perlombaan ini akan berakhir tragis. Tetapi sekarang negara mulai menemukan ritmenya. Gerakannya semakin jelas, memangkas, menyikat, menyingkirkan siapa saja yang menghambat. Pejabat yang selama ini merasa aman dengan balutan jabatan, sekarang mulai was-was. Karena Presiden sudah menunjukkan bahwa beliau tidak segan-segan melakukan evaluasi total. Kalau pekerjaannya lambat, dicopot. Kalau ada aroma korupsi, diperiksa. Kalau main-main dengan anggaran, dilaporkan. Dan Purbaya siap menjaga pintu agar uang negara tidak berkeliaran ke tangan yang salah. Presiden tidak hanya minta doa, beliau sedang menggerakkan gerakan bersama. Bantu saya memberantas korupsi, katanya. Ini bukan slogan politik, ini ajakan moral. Karena memberantas korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Kita butuh rakyat yang berani melapor, lembaga yang berani bertindak, birokrat yang berani bersih, menteri yang berani mencopot anak buah, sistem yang berani transparan, dan presiden yang berani menghadapi badai politik. Kita sudah punya presiden yang siap menghadapi badai itu. Kita punya menteri keuangan yang siap jadi rem tangan untuk koruptor. Yang kita butuhkan sekarang adalah lingkungan birokrasi yang berhenti bersandiwara. Rakyat sudah melek, era baru sudah dimulai. Zaman dulu, pejabat bisa sembunyi di balik data palsu. Bisa sembunyi di balik laporan yang dipoles. Bisa sembunyi di belakang jabatan. Sekarang tidak bisa lagi. Menurut Anda bagaimana? Mari kita diskusi secara sehat. Terima kasih, bravo Pak Presiden, bravo Pak Purbaya.